Hai teens, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bersama saya Shirley Angelin. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini topik yang akan saya bawakan adalah bangkit dari bayang-bayang bullying. Teman yang merendahkan dan melakukan bullying merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh remaja. Sayangnya, perilaku bullying dapat memberikan dampak yang serius bagi kesehatan mental korbannya. Sebuah studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa remaja yang menjadi korban bullying memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan percobaan bunuh diri hingga pada perilaku bunuh diri. Maraknya perbuatan membuli atau merendahkan sesama tentu saja menimbulkan masalah yang cukup signifikan dan merugikan korbannya. Oleh karenanya, kita tidak dapat melakukan pembiaran terhadap perilaku bullying ini. Ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi dan menyikapi teman-teman yang merendahkan dan melakukan bullying. Ayo kita bahas sama-sama ya. Bagaimana menyikapi perilaku bullying dengan tepat sangat penting agar tidak semakin memperburuk situasi. Pertama, kenali tanda-tanda bullying. Bullying bisa berbentuk verbal, seperti ejekan, fitnah. Bisa berbentuk fisik, berupa pukulan, menyakiti secara fisik, maupun secara psikologis, yang berupa pengucilan, ancaman. Jika Anda mengalami hal-hal tersebut, jangan dianggap sepele. Hal pertama yang bisa dilakukan dalam menyikapi perilaku bullying adalah memahami mengapa seseorang melakukan perilaku membuli. Hal ini sebetulnya bukan karena pelaku memiliki kelebihan tertentu, namun dipicu oleh beberapa hal, antara lain: 1. Kebutuhan akan kekuasaan dan kontrol. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pelaku bullying seringkali memiliki kebutuhan yang tinggi untuk merasa berkuasa dan mengendalikan orang lain. Mereka mendapatkan kepuasan dari membuat orang lain tunduk dan merasa lemah. Contohnya, seorang siswa yang sering mengintimidasi teman-temannya di sekolah, dia memiliki keinginan agar dianggap paling kuat dan berkuasa di kelompoknya. Meskipun sebetulnya mereka sedang menutupi kelemahan dirinya sendiri. Yang kedua, tentu saja kurangnya empati dari pelaku bullying. Hal ini cenderung memiliki kemampuan empati yang rendah dari pelakunya. Mereka sulit memahami dan merasakan perasaan orang lain, sehingga mereka tidak merasa bersalah dalam melakukan tindakan yang menyakiti sesamanya. Lalu yang ketiga, pola asuh yang buruk. Latar belakang keluarga yang penuh dengan kekerasan, pengabaian, atau pola asuh yang otoriter dapat menyebabkan seseorang cenderung melakukan bullying. Mereka memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku yang mereka terima sejak kecil. Yang berikutnya, yang keempat, adalah masalah psikologis. Beberapa pelaku bullying mungkin memiliki masalah psikologis seperti gangguan perilaku atau gangguan kepribadian. Mereka tidak mampu mengendalikan dorongan untuk menyakiti orang lain. Dengan memahami alasan-alasan di balik perilaku bullying, penting agar kita dapat mencari solusi yang tepat untuk mencegah dan menangani masalah ini secara efektif.
Nah, setelah memahaminya, kita juga perlu menyikapi perilaku bullying dengan benar. Berikut ini beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk menyikapi perilaku dan pelaku bullying. Strategi yang pertama, tegaskan diri dengan percaya diri. Universitas Stanford menemukan bahwa remaja yang mampu bersikap tegas dan percaya diri cenderung lebih mampu menghadapi bullying. Contohnya, teens bisa mengatakan dengan lugas, "Tolong jangan merendahkan saya lagi. Saya tidak suka dengan perilakumu itu." Dengan melakukan itu, orang akan lebih tahu bahwa Anda punya kepercayaan diri dan tidak mudah untuk dilemahkan. Yang kedua, sadari betul-betul. Sadari bahwa pelaku bullying adalah orang yang sangat mungkin mempunyai masalah dan sedang menutupi kekurangannya sendiri dengan mencoba menurunkan harga dirimu. Ingat informasi sebelumnya, mengapa seseorang melakukan tindakan bullying terhadap orang lain. Hal itu berarti apa yang mereka katakan untuk melemahkan Anda bukanlah fakta, melainkan suatu opini tidak berdasar, bahkan mungkin dibuat-buat. Sehingga tidak perlu membawa perkataan pelaku sebagai beban menjadi lama dan menjadi dalam. Karena pada kenyataannya, Anda mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dan masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sadari kelebihan dan kekurangan diri. Memahami dan menerima kekurangan diri dan tetap kembangkan potensimu. Lalu strategi yang ketiga adalah kembangkan jaringan pertemanan yang sehat. Remaja yang memiliki jaringan pertemanan yang sehat dan suportif cenderung lebih tahan terhadap bullying. Mengapa demikian? Karena mereka bisa saling mendukung dan memberi semangat satu sama lain. Strategi yang keempat, perkuat kemampuan komunikasi. Kembali didukung oleh suatu penelitian dari Universitas Cambridge yang menemukan bahwa remaja yang terampil dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dapat lebih efektif menghentikan perilaku bullying. Mereka bisa menegur pelaku secara langsung dan meminta untuk menghentikan. Contohnya, seorang siswi dapat dengan tenang dan percaya diri menjelaskan kepada teman-temannya untuk tidak lagi mengejek penampilannya, karena hal itu membuatnya tidak nyaman. Seseorang yang asertif dan dapat mengungkapkan pendapatnya cenderung lebih dihargai daripada yang diam saja menerima bullying dari teman-temannya. Strategi yang kelima, minta bantuan pihak yang kompeten. Korban bullying yang berani meminta bantuan orang tua, guru, atau konselor cenderung lebih berhasil menyelesaikan masalah pembulian tersebut. Mereka dapat memberikan solusi yang tepat dengan mempersiapkan diri secara mental dan sosial, serta tidak ragu meminta bantuan pihak yang kompeten. Remaja dapat lebih terlindungi dari ancaman bullying di lingkungannya. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi bullying? Lingkungan dan orang-orang yang berwenang dapat mencegah terjadinya bullying, dan harapannya bisa memutus rantai pembulian di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah terjadinya bullying yang dapat saya bagikan. Yang pertama, menumbuhkan empati di lingkungan sekolah. Sekolah dapat membuat program-program yang berfokus pada peningkatan empati dan kepedulian sosial di sekolah, dan hal ini dapat secara efektif mencegah bullying. Ketika siswa memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain, mereka akan lebih enggan untuk melakukan tindakan yang menyakitkan. Program ini dapat dilakukan melalui materi di kelas atau
guru dapat mengadakan kegiatan role playing dan diskusi untuk membantu siswa memahami dampak bullying dari sudut pandang korbannya. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana memperkuat pengawasan dan intervensi guru. Keterlibatan guru secara aktif dalam mengawasi interaksi siswa, serta tidak melakukan pembiaran terhadap perilaku bullying di sekolah, dengan segera menanggapi dan melakukan intervensi saat melihat tanda-tanda bullying, hal ini dapat menurunkan angka kejadian bullying di sekolah. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian di Yale University tahun 2022. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan guru secara rutin memantau aktivitas siswa di lingkungan sekolah dan langsung menegur serta memberi sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan bullying. Yang ketiga, edukasi orang tua dan keterlibatan keluarga. Dengan mengadakan program-program yang melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan bullying, seperti edukasi dan pendampingan, juga dapat membantu mengurangi perilaku bullying pada anak. Misalnya, sekolah dapat mengadakan seminar bagi orang tua tentang cara mendeteksi dan mencegah bullying di lingkungan sekolah dan keluarga. Yang keempat, mempromosikan budaya sekolah yang inklusif. Seperti apa itu? Sekolah yang memiliki budaya yang menghargai keberagaman, menerima perbedaan, dan mendorong solidaritas antar siswa cenderung memiliki angka bullying yang lebih rendah tentu saja. Misalnya saja, sekolah dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi dan persahabatan antar siswa dari berbagai latar belakang, seperti basar dan pentas seni, yang di sisi lain sekaligus dapat memfasilitasi siswanya untuk menunjukkan bakat dan potensi di luar bidang akademik. Yang terakhir, orang tua berperan aktif dalam mencegah anaknya menjadi korban bullying maupun mencegah anaknya menjadi pelaku bullying. Pola asuh yang baik, komunikasi, serta rasa cinta yang cukup dan sesuai dapat membangun kepribadian yang utuh dan percaya diri pada anak, sehingga anak-anak kita tidak perlu melakukan pembuktian dengan cara yang salah, dengan menjadi pelaku bullying misalnya. Dan di sisi lain, anak-anak dapat lebih percaya diri sehingga dapat menyikapi perilaku bullying dengan tepat agar rantai bullying dapat terputus sehingga tidak ada lagi pelaku dan korban bullying yang bermunculan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh komponen sekolah dan keluarga ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya bullying secara efektif, sehingga tidak ada korban bullying yang mengalami mental breakdown. Dengan adanya remaja yang sehat jiwa dan raga, akan dapat lebih menjamin masa depan yang baik dan menjanjikan, baik secara personal maupun komunitas, dan pada akhirnya tentu saja dapat berdampak bagi pembangunan bangsa dan negaranya. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silakan tin semua like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya ya. Tuhan memberkati.